memori keresianan, Bu. Oh, ya, sip. Saya geser dulu. Ke sini dulu. Sebentar, saya butuh pastikan lagi ini record sudah. Setting mikrofon, background sudah. Oke, kita akan mulai sebentar lagi kuliah kita fisik komputer. Saya geser dulu ini. Wait. Kalian yang di kelas ini, di kelas fisik komputer ini, ada nggak kuliah yang harus datang ke kampus? Ada? Nggak ada ya? Nggak ada, Bu. Baru mata kuliah proposal, Bu, yang harus datang. Proposal juga udah yang wajib ketemu cuma beberapa pertemuan awal aja kan? Wajib ada kelas gitu ya lainnya kan. Yang pertama kemarin juga nggak ada pertemuan. Kan baru tanggal 12 nih. Baru ada pertemuan tatap muka. Oke, mungkin dosennya sibuk. Baik, ini cuma segini yang datang? Oke lah ya. Nanti saya akan screen capture, screenshot yang hadir, tapi nanti di tengah-tengah kuliah saja. Kuliah siang ini, saya sapa dulu lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya itu kalau udah ngajar langsung bubut ngomong, terus lupa, oh ya belum nyapa mahasiswa. Selamat siang semuanya, semoga selalu dalam keadaan sehat, nggak ngantuk, nggak capek, jadi supaya kita bisa efektif kuliah kita siang ini gitu ya, dan kalian bisa mendapatkan wawasan dan harapannya kita bisa berdiskusi nanti gitu ya. Kuliah kita topiknya masih object detection. Object detection ini adalah topik terakhir di fisik komputer kita semester ini yang memang terbagi ke dalam, saya bagi ke dalam 3 pertemuan. Minggu lalu, minggu ini, dan minggu depan. Baru kali ini yang saya bawakan object detection ini dalam beberapa pertemuan karena yang sebelumnya cuma 1 kali dan ya terlalu banyak materinya gitu ya, nggak santai jadinya. Nah, terus jadinya mahasiswa juga nggak banyak yang paham. Makanya sekarang kita coba agak detail, agak lebih dalam. Ya harapannya sih kalian punya wawasan lebih tentang object detection ini. Karena di dunia computer vision atau fisik komputer, deteksi objek atau object detection ini menjadi suatu bahasan atau keilmuan yang kita udah nggak bisa hindari lagi dan menjadi sangat penting sekali, gitu ya. Nah, ya jangan sampai kita ketinggalan. Siapa tahu nanti kalian kerja di bidang atau di perusahaan di Nvidia kah, di Google kah, Facebook kah, atau di manakah yang itu berhubungan dengan computer vision. Seenggaknya kalian, oh ya pernah nyemplung gitu waktu kuliah, gitu ya. Nah, hari ini fokus kita hanya pada metode deteksi objek yang 2 tahap. Makanya tadi saya sempat nunjukin tentang RCNN. Lalu yang metode deteksi objek yang 1 tahap atau one stage seperti YOLO, SSD kita bahas minggu depan, gitu ya. Pelan-pelan aja. Nah, tapi sebelum ke situ, sebelum kita mulai masuk ke yang rumit-rumit, berbagai arsitektur deteksi objek dan berbagai istilah-istilahnya yang membingungkan gitu ya.
Nah, kita mulai yang gampang-gampang dulu. Saya coba review sedikit apa yang sudah kita bahas minggu lalu, yaitu tentang deteksi objek, pengertian, definisi, cakupan, berbagai dataset gitu. Udah ya minggu lalu ya. Nah, ini yang seringkali mahasiswa khususnya masih sering salah memahami perbedaan antara image recognition atau pengenalan objek atau rekognisi objek atau klasifikasi objek dengan deteksi objek. Nah, gambar yang ada di slide kalian, yang ada lihat di laptop kalian atau di HP kalian, kalau yang pakai HP kan kecil tuh, matanya sakit. Dengan pakai laptop kan kelihatan gede ya. Yang ada di slide yang ada di depan, yang di layar kalian ini, menurut saya seharusnya cukup untuk membuat kita, mahasiswa dan orang khalayak umum, memahami perbedaan antara image recognition dengan object detection. Kalau image recognition, kita hanya sekedar memberikan label kelas pada citra yang diberikan ke kita, bahwa di situ ada dog. Maka kita cuma ngasih tahu ini ada dog. Yang jadi problem adalah kalau dalam satu gambar, dalam satu citra itu ada lebih dari satu objek. Terus kita ngasih labelnya di situ, bahwa di situ ada dog, ada cat, ada umbrella, ada person, tapi kita nggak ngasih tahu yang mana. Nah itu kan jadi percuma. Maka disinilah kita butuh yang namanya object detection. Nah di object detection ini, selain kita memberikan label kelas atau kategori pada objek yang ada pada foto, pada citra, atau pada video, kita juga memberikan informasi lokasi. Di mana sih objek yang kita sebutkan itu? Itu bedanya ya, deteksi objek dengan rekognisi objek. Nah, karena bahasan kita tentang deteksi objek, use case atau penggunaan di aplikasi nyata, minggu lalu saya sempat sebutin, dan ini saya coba tampilkan beberapa use case atau seperti apa sih real world application-nya. Nah, siapa tahu yang masih belum dapat ide untuk bikin project deteksi objek jadi kepikiran. Contohnya yang pertama, deteksi objek bisa digunakan untuk keperluan crowd counting, menghitung di keramaian. Contohnya kita bisa menghitung misalnya ya kepadatan kendaraan bermotor di jalan raya. Nah, nanti bisa dilihat densitasnya seperti apa, kepadatan trafiknya dibandingkan dengan lebar jalan, panjang jalan seperti itu, harusnya seperti apa. Kan ada ya untuk seperti itu. Yang lainnya contohnya untuk menghitung kepadatan pengunjung di pasar, di mall, atau di pabrik, seperti itu. Kemudian berikutnya self-driving cars. Nah, tentu saja kalian di proyeknya nggak usah bikin self-driving cars, itu mah urusannya Elon Musk ya. Bukan, tapi dari sisi deteksi objeknya, kalian bisa bikin deteksi objek untuk mengenali rambu lalu lintas, mengenali pejalan kaki, bahwa ada orang yang nyebrang, dan lain sebagainya. Itu kan digunakan di self-driving cars ya. Kemudian video surveillance. Yang ketiga, lihat ya di sini video surveillance, deteksi objek juga bisa digunakan misalnya untuk tracking orang di video. Kita kenali orang ini, terus kita tracking dia kemana aja, misal gitu ya. Lalu juga untuk retail food traffic, misal ini untuk mengetahui berapa banyak orang yang masuk ke dalam mall, berapa banyak orang yang masuk ke dalam suatu lokasi, gedung seperti itu. Untuk kita tahu sebenarnya ada berapa sih di situ. Gitu ya, macam-macam. Face detection kalian udah nggak usah dikasih tahu lagi seperti apa. Contohnya ada di kamera HP gitu ya, dia bisa detect lokasi wajah dari orang-orang yang mau difoto dan lain sebagainya. Nah, ada juga anomaly detection. Misal untuk mendeteksi keberadaan jerawat. Dipakai di ya untuk skincare sama treatment misal ya, untuk tahu ada masalah apa di wajah di situ.
Bisa juga untuk mengidentifikasi penyakit pada tanaman di bidang pertanian. Nah, ini beberapa hal, saya udah ngasih contoh banyak, crowd counting, self-driving cars, untuk video surveillance, ada 5. Nah, dari situ kalian bisa kembangkan lagi untuk membuat project di kuliah ini. Nah, tinggal berapa hari lagi tuh harus submit progress report kan? Gitu ya. Jadi semoga kebayang seperti apa contoh use case deteksi objek ini. Ada komentar dulu? Pertanyaan? Nggak ada ya? Sip. Nah, saya lanjutkan slide-nya. Nah, ini kalian bisa screenshot dan bisa, ini contoh-contoh yang saya tadi iseng nyari di Medium, dapat counting items in real time on Android. Udah ada API-nya, gampang banget. Terus ada juga pakai object detection API-nya si Google, pakai TensorFlow. Ada juga saya kasih contoh DETR, Object Detection Framework-nya Facebook. Kalau itu pakai transformer dia. Saya baru akan bahas transformer mungkin minggu depan. Gitu. Ini, nah dari 3 hal ini semoga kalian bisa tertrigger, bisa menjadi pemicu kalian untuk explore lagi gitu ya. Ini contoh-contohnya. Banyak banget yang udah bikin API, udah banyak yang bikin library, API dan sebagainya terkait object detection ini. Kalian tinggal eksplorasi aja, utak-atik dalamnya kayak apa, pelajari konsepnya, udah jadi deh projectnya, gitu ya. Tujuannya adalah supaya kalian bisa eksplorasi dan sekaligus mempelajari dan mendalami prinsip konsep yang ada di situ, gitu ya. Itu ya, itu contohnya. Nah, sebelum saya membahas tentang berbagai metode yang ada pada object detection, saya ulang lagi bahwa pada dasarnya deteksi objek itu yang dilakukan itu cuma 2 hal ini. Yang pertama, kita berusaha untuk mengekstraksi fitur dari objek yang ada pada citra. Ada objek bunga, ada objek apel, ada objek apapun di situ, kita berusaha untuk ekstraksi fitur-fitur dari objek itu. Gitu ya. Lalu berikutnya itu yang kemudian si fitur-fitur itu kita gunakan nantinya untuk mengenali bahwa dia adalah bunga, bahwa dia adalah apel, bahwa dia adalah hewan, misalnya seperti itu. Nah, sekaligus pekerjaan kedua, bukan berikutnya, karena tidak merepresentasikan sequence atau urutan. Pekerjaan yang lain adalah kita harus bisa menemukan bahwa ada sejumlah objek berbeda pada citra yang sedang kita hadapi. Harus tahu dulu ada sekian banyak objek. Kemudian berikutnya, kalau kita ngomongin urutan ya, pekerjaannya berikutnya, objeknya itu apa aja. Seperti itu. Nah, sedangkan kalian tahu dari awal kuliah, kalau masih ingat saya pernah tunjukkan juga dalam slide bahwa citra itu kan isinya matrix of unimportant numbers gitu ya. Matriks yang terdiri atas angka-angka yang tidak punya makna. Kita nggak tahu maknanya apa, ada angka-angka kayak gitu. Nah, dari angka-angka itu kita harus bisa mengidentifikasi mana yang kira-kira adalah objek. Lalu kita curigai, mana sih kira-kira yang objek. Nah, dari hasil kecurigaan kita itu, kemudian kita coba klasifikasikan, kita coba kenali objeknya itu apa. Ini sebenarnya 2 pekerjaan utama dalam deteksi objek. Nah, karena di sini langsung kalimat-kalimatnya agak detail. Jadi ini harus kalian pegang kuat-kuat dalam mempelajari berbagai framework tentang deteksi objek, gitu ya. Karena kalian nanti bikin sistem deteksi objek apapun nantinya,
pastikan bahwa ada dua hal ini. Kalau pekerjaan yang dilakukan hanya yang nomor 2, hanya sekedar mengklasifikasikan, berarti itu bukan deteksi objek, tapi dia hanya sekedar klasifikasi atau rekognisi objek. Jadi yang namanya deteksi objek itu harus ada pekerjaan nomor 1. Harus ada pekerjaan untuk mencari sejumlah kandidat objek. Namanya kandidat kan kita nggak tahu, bisa jadi yang kita anggap sebagai objek ternyata bukan objek gitu kan, ya nggak masalah. Cari dulu kandidatnya, kita curigain pakai metode apapun yang ada di framework yang sedang kita pelajari. Nah berikutnya, ini kayaknya objek nih, baru kemudian dilakukan proses untuk klasifikasi atau rekognisi objek. Intinya cuma itu. Tapi baik nomor 1 maupun nomor 2 ada caranya masing-masing gitu ya. Nanti kita akan coba pelajari pelan-pelan. Nah, kalau kita mau coba lebih detail lagi, ada yang mengatakan bahwa pada dasarnya sistem deteksi objek ini terdiri atas encoder sama decoder gitu. Nah, yang dimaksud sebagai encoder itu adalah yang dilakukan di bagian encoder itu kita bekerja dengan sejumlah citra input, lalu kita coba ekstrak fitur statistik pada sejumlah citra tersebut. Nah, ini yang disebut sebagai encoder. Nah, fitur yang kita ekstrak dari sejumlah citra itu kita gunakan nantinya untuk melokalisasi dan menentukan kelas objek. Nah, selanjutnya kita akan atau kita berikan hasil ekstraksi fitur tadi ke namanya decoder, yang selanjutnya dia bertugas untuk memprediksi kotak gitu ya, bounding box dan kelas untuk setiap objek. Jadi ada juga yang mencoba untuk memformulasikan mekanisme yang ada pada deteksi objek itu seperti ini. Layaknya encoder dan decoder seperti itu. Nah, di bagian kedua, di bagian decoder, coba perhatikan kalimat yang ini, bahwa pada dasarnya mekanisme yang ada pada decoder ini itu layaknya regresi. Nanti di slide ini ada. Kok regresi itu gimana sih Bu? Ya, nanti ada di sini. Yang pada dasarnya output dari decoder itu adalah pasangan koordinat XY untuk objek, dan kira-kira dia itu bisa sampai seberapa gedenya si objek itu, gitu ya. Jadi dia harus memperkirakan kira-kira pasangan koordinatnya apa aja, dan kira-kira tinggi dan lebar dari objeknya itu segede apa. Nah, kemudian kita visualisasikan dalam bentuk bounding box, kotak itu kita gambarin sebagai outputnya, gitu ya. Nah, yang seperti ini, sebentar, slide-nya apa? Gerak nggak sih? Slide-nya apa yang muncul? Basic structure, Bu. Basic structure. Ini kok di tempat saya? Loh. Ada yang error di PowerPoint saya. Khawatir tiba-tiba langsung laptopnya. Sebentar ya. Kok aneh. Saya tutup dulu. Wait. Enggak kok, udah bener. Bentar ya, saya tukar dulu posisinya. Nah, udah benar sekarang. Nah, tadi agak. Nah, mekanisme seperti ini mengharuskan kita untuk menentukan sejumlah kotak atau bounding box pada data training. Kita tentukan dulu, kita bikin dulu si kotak-kotaknya. Jadi kalau misalnya di dalam citra kita itu ada 3 macam bunga gitu ya, bunga anggrek, mawar, sama melati misalnya, bunga anggrek, mawar, melati. Terus kita kasih
kita harus ngasih kotak tuh di tiap bunga itu, anggrek, mawar, melati. Kalau kita cuma ngasih satu kotak pada mawar saja, maka nantinya di dalam citra kita itu yang bisa deteksi hanya si mawar itu aja. Anggrek sama melatinya nggak akan bisa dideteksi sama sistem yang kita buat. Gitu. Jadi setiap objek yang ingin dikenali harus dikasih kotak untuk data trainingnya. Gitu. Nah, jadi inilah salah satu kerumitan yang harus ditangani di sistem deteksi objek. Nah, saya kasih ini saya kasih tiga ya. Software untuk anotasi yang ada versi gratisnya. Tentu saja versi berbayarnya juga ada, dan yang fiturnya lebih bagus lagi ada. Tapi versi gratisnya juga udah cukup sih untuk keperluan kita nyoba-nyoba gitu ya, untuk keperluan kuliah, bikin proyek sederhana itu bisa. Yang pertama Label Studio, ini rata-rata baru 2015 ke atas adanya. Jadi memang yang dulu-dulu, generasi zaman dulu mungkin nggak kenal, kecuali kalau terus inline dengan perkembangan computer vision ya pasti tahu. Label Studio. Kemudian ada label box, yang sering saya pakai label box. Sering saya kasih tahu ke mahasiswa label box, karena taunya itu. Nah, ternyata ada yang lebih keren lagi, Diffgram. Nah, kalian coba cari tahu. Kalau nggak salah, minggu lalu ada yang bilang mau bikin anotasi sendiri. Oh, itu lumayan susah tuh. Tapi dengan adanya software anotasi ini, akan lebih terbantu lah, gitu ya. Gitu. Biasanya langsung kita juga dari melakukan anotasi menggunakan berbagai software ini, outputnya itu kita bisa milih mau JSON kah, mau TXT kah, mau apapun lah. Jadi kita bisa milih mau di outputkan dalam bentuk apa anotasinya, gitu ya. Nah itu, ada komentar? Nggak ada ya? Seperti biasa saya berusaha maksimal 2:30 lah selesai ya, 1 jam setengah aja supaya kalian juga nggak bosan dan bisa kalian gunakan nanti informasi yang kita dapatkan di sini, wawasan yang kalian dapatkan di sini supaya kalian bisa langsung ngerjain proyeknya ya. Nah, yang kalian lihat di slide ini adalah berbagai framework rekognisi dan deteksi. Nah, saya bilang rekognisi dan deteksi, nggak cuma deteksi aja. Gitu. Kalau kalian perhatikan, di situ dari 2013 sampai 2018 saja. Nanti saya tambahin, ada di slide setelah ini. Jadi, kalau yang di sini, saya kasih lingkaran ya. VGGNet, kemudian VGG doang. Ya, itu untuk rekognisi. Sementara yang lainnya itu deteksi. Lihat, banyak banget ya. YOLO itu baru 2015. Berbarengan sama nggak selisih beda dengan RCNN. Jadi RCNN itu keluar duluan karena terinspirasi dari populernya dan berhasilnya penggunaan CNN untuk rekognisi objek. Nah, kemudian muncul ide, ya sudah kita gunakan saja untuk deteksi objek. Dan ini pun sekitar tahun 2013 ya, nggak lama setelah CNN AlexNet dengan framework AlexNet ditemukan atau diusulkan di 2012-an. Jadi memang perkembangan metode ini cepat banget. Ada paper yang mempropose apa dan ternyata bagus hasilnya, orang langsung pakai dan dikembangkan untuk keperluan yang lain. Gitu. Jadi sekali lagi si RCNN ini dia terinspirasi dari keberhasilan CNN AlexNet pada klasifikasi objek. Nah, digunakan kemudian untuk deteksi objek. Tinggal ditambahkan fungsi untuk bisa melokalisasi keberadaan objek pada citra. Gitu ya. Dan berkembang segala macam. Oh, ini VGG sama Google Net itu untuk rekognisi ya. VGG sama Google. SPPNet. Kemudian berkembang ResNet juga untuk klasifikasi, nggak kelihatan tadi. Dan seterusnya. Gitu ya. Nah, nggak lama setelah RCNN muncullah YOLO dan SSD. Saya kasih warna yang berbeda.
YOLO sama SSD ini nggak jauh beda juga. Mereka berada di keluarga yang sama, mekanismenya hampir mirip sebenarnya, sehingga mereka kalau kita mau kelompokkan masuk ke dalam golongan metode deteksi yang satu tahap. Sementara kalau RCNN, saya kasih warna hijau. RCNN, silau deh. Fast RCNN, Faster RCNN, kemudian Mass RCNN, ini adalah framework untuk deteksi objek yang masuk ke dalam kategori metode deteksi objek 2 tahap. 2 tahap dan 1 tahap gitu. Ya. Jadi yang awal-awal berkembang duluan ya 2 tahap. Nah, kenapa kayak gitu? Nah, nanti tunggu sebentar lagi, nanti saya akan cerita di situ. Gitu ya. Jadi memang beda mekanismenya, tapi semuanya yang saya linkerin itu semuanya masih berbasis CNN. Mereka semua metode itu berkembang dari berkembangnya CNN. CNN kan berhasil ya, sangat bagus hasilnya untuk klasifikasi objek, lalu dikembangkan untuk deteksi objek. Nah, muncullah berbagai metode ini. Gitu. Nah, di sekitar 2018 ke atas mulai muncul metode deteksi yang berbasis transformer. Gitu. Salah satunya dikembangkan oleh Facebook, yaitu DETR, Detection Transformer. Ada tuh beberapa kakak kelas kalian gitu, atau teman kalian lah, yang pakai transformer untuk klasifikasi atau DETR untuk deteksi objek. Ada juga yang pakai arsitektur transformer untuk segmentasi. Jadi macam-macam, gitu ya. Udah ada yang pakai di TA. Masih dikerjain TA-nya, belum selesai. Beberapa bimbingan sama saya, beberapa bukan sama saya. Gitu. Ya, tapi seperti itulah. Nah, yang ada di slide kalian ini kebetulan semuanya berbasis CNN. Saya belum memasukkan yang berbasis transformer. Insya Allah minggu depan ya, saya coba masukin supaya kalian juga tahu, oh seperti ini toh perkembangannya sekarang. Tapi meskipun demikian, disclaimer aja, meskipun jadi perkembangan sebelum ke situ ya, meskipun transformer ini mulai dilirik dan mulai banyak yang mempropos berbagai framework berbasis transformer untuk deteksi maupun rekognisi objek, namun memang masih belum bisa mengungguli keunggulan dari berbagai arsitektur berbasis CNN. Gitu. Ya minimal samalah performance-nya ya, cuman tidak begitu signifikan bedanya. Sehingga arsitektur berbasis CNN seperti ini masih digandrungi juga oleh banyak peneliti. Gitu. Nah, kenapa sih orang pakai transformer? Jadi kalau di CNN ini, kalau kalian perhatikan arsitekturnya yang sudah otak-atik dari sekian banyak tugas programming yang diberikan, di mana tugas programming terakhir dari Pak Bedi itu kan kalian diminta untuk mengimplementasikan 3 macam, kalau nggak salah 3 macam arsitektur CNN kan. Coba cari tahu bedanya, perhatikan. Kalau kalian perhatikan di arsitekturnya itu biasanya hidden layer-nya itu banyak banget layernya. Hidden layer-nya banyak banget. Nah, itu memang si CNN atau deep learning itu kayak gitu. Deep learning-nya itu di situ. Makanya deep learning juga disebut juga sebagai deep neural network. Neural network yang deep. Hidden layer-nya banyak banget. Beda sama ANN biasa yang mungkin hidden layer-nya itu kurang dari ya paling 2 sampai 5 hidden layer aja lah layernya gitu ya. Tapi kalau si CNN itu banyak layernya. Nah, banyaknya layer yang ada pada CNN itu menyebabkan komputasinya berat. Trainingnya lama, datanya kalau misalnya banyak juga jadi lama. Apalagi kalau resolusi citra, kalau kita berhubungan dengan citra ya, resolusi citranya gede misalnya tambah lama lagi. Nah, itu sebabnya kalau kalian perhatikan dari dataset yang mungkin sudah kalian coba cari gitu ya, dataset yang tersedia, open dataset, resolusi citranya biasanya kecil.
nggak segede resolusi foto-foto yang kalian ambil pakai HP, pakai kamera DSLR gitu ya. Nah, gitu. Jadi kecilin resolusi citranya supaya ya proses trainingnya bisa cepat. Nah, ini sekilas supaya kalian tahu berbagai namanya. Saya nggak ngerti semua, ya nggak apa-apa. Nanti pelan-pelan belajar. Gitu. Yang populer mana? Yang populer YOLO, SSD. Tapi yang dipakai di komersil itu Fast RCNN sama Faster RCNN. Ini nih. Ini masih digunakan sama Facebook, masih pakai juga Faster RCNN. Gitu. Kenapa sih? Padahal akurasinya lebih gedean SSD sama YOLO itu. Ini sekedar bocoran. Kalau dari sisi akurasi, kalau dari sisi performance akurasi ya, akurasinya dari performance-nya dari sisi akurasi, maka SSD sama YOLO lebih menang. Kebalik. Tuh kan salah saya. Dari sisi kecepatan inferensi, kecepatan nebak, kecepatan prediksi, kecepatan deteksi, itu YOLO sama SSD lebih menang karena dia cuma satu tahap, lebih cepat gitu. Tapi kalau dari sisi performansi akurasi, ketepatan gitu, si Faster sama Fast RCNN lebih jagoan, lebih menang di situ. Gitu. Nah, makanya kalau kalian pernah kenal namanya MobileNet, nah itu kan dipakai MobileNet sama SSD biasanya dipasangin ya. Itu arsitektur deteksi objek untuk dipakai, diaplikasikan di perangkat mobile. Gitu. Emang sengaja didesain untuk itu. Gitu. Udah ya. Nah, sekarang saya melangkah ke tahun yang lebih maju lagi. Lihat di sini 2009. Oh, gambarnya nggak jelas. 2018 ini di sini nih. 2018 mulai ada YOLO 3, YOLO 4, ada YOLO R macam-macam. Gitu. Yang terakhir yang YOLO masih gimana ya? Mulai YOLO 4 sama YOLO 5 itu udah beda pemilik perancang. Jadi perancang algoritma YOLO yang awal ini, yang asli, yang awal gitu ya, original itu dia berhenti mengembangkan YOLO sampai dengan versi 3 saja. Nah, setelah itu dia nggak mau ngembangin lagi dengan alasan pribadi. Selanjutnya, tapi dia membebaskan orang untuk menggunakan arsitekturnya, bebas gitu ya. Hingga orang kemudian mengembangkan berbagai versi YOLO setelah itu. Nah, tapi pemiliknya bukan pengarang algoritmanya udah beda orang. Gitu. Nah, lihat di sini banyak banget ya. Mulai dari ini cuma yang terkenal yang saya tunjukin di sini. Gitu. Kalau yang hijau ini sebelum 2014, lihat ada Viola Jones yang pakai integral image, kemudian ada HOG, ada DPM, kemudian kalau yang biru ini yang 2 tahap, ada RCNN, keluarga 2 tahap ya, keluarga metode 2 tahap. Nanti kita akan bahas hari ini. Gitu. Jadi sampai di sini kalian memahami bahwa deteksi objek itu ternyata metodenya banyak. Iya, yang kita pelajari di kelas hanya yang populer saja, banyak digunakan orang, citasi papernya banyak banget. Yang lainnya banyak banget juga, yang pengembangan dari itu juga udah banyak. Dan kita belajar yang populer-populer saja dulu ya. Gitu. Sampai di sini saya berharap kalian sudah paham, nggak bingung lagi tentang apa sih bedanya deteksi sama rekognisi. Apa bedanya deteksi objek sama klasifikasi objek. Gitu. Itu ya, bisa ini difahami ya? Masih bisa ngikutin? Bisa, Bu. Nah, sekarang saya akan coba mulai masuk ke berbagai metode yang sudah dikembangkan oleh berbagai peneliti yang ada di dunia. Gitu. Ya, supaya kalian juga nggak ketinggalan zaman dan tetap bisa mengikuti perkembangan. So, secara singkat, deteksi objek itu tadi berbagai metode yang ada pada deteksi objek bisa kita kelompokkan ke dalam 2 kategori,
yaitu metode yang 2 tahap. Mana sih? Mau saya? Oh, ini dia. Metode yang 2 tahap dan metode yang 1 tahap. Gitu. Yang awal dikembangkan pertama kali mulai dari tahun 2012 itu yang 2 tahap. RCNN. RCNN. Itu udah dari 10 tahun lalu tuh. Udah agak-agak jadul sebenarnya ya. Makanya ya jangan pakai yang RCNN yang murni. Kalau kalian pengen tahu, ini tuh dari 2012-2013 si RCNN. Kemudian kalau yang 1 tahap, objek detektor 1 tahap itu SSD, YOLO, ini mulai 2014-2015 gitu. Yang awal ya, pengembangan ini menjadi berbagai metode juga banyak gitu. Kalian tinggal cari aja. Bedanya di sini. Kalau yang RCNN, mereka bisa mendapatkan akurasi yang tinggi, namun lebih lambat. Kenapa ya? Karena dia 2 tahap. Nanti kalian perhatikan ya, kenapa sih 2 tahap? Justru meskipun agak lambat, lambatnya nggak terlalu lambat sih, tapi dia akurasinya benar-benar bagus. Gitu. Sementara kalau yang 1 tahap seperti YOLO, SSD, dia memang cepat banget. Makanya banyak dipakai untuk aplikasi mobile kan. Kalau bikin aplikasi mobile, deteksi objek, biasanya pada pakai SSD atau YOLO. Gitu. Karena memang cepat banget. Gitu. Nah, memang beda. Jadi lebih bagus mana, Bu? Yang lebih bagus kalau akurasinya tinggi dan cepat. Mana, Bu, yang bisa kayak gitu? Belum ada. Ya orang masih coba nyari-nyari. Gitu ya. Nah, jadi si PR-nya yang berusaha untuk dikejar oleh keluarga metode yang 2 tahap ini, mereka berusaha untuk mengejar kelemahan mereka dari sisi kecepatan inferensi yang masih belum terlalu cepat gitu. Sementara kalau yang dikejar di sini di keluarga metode deteksi objek yang 1 tahap itu adalah gimana supaya akurasinya lebih bagus lagi gitu. Nanti kan pada saatnya mereka akan ketemu di 1 titik yang sama kan. Jadi gitu ya bedanya itu. Mana yang lebih bagus, Bu? Sama aja, dua-duanya sama-sama bagus. Gitu. Cuma beda keperluan. Biasanya kalau dipakai di aplikasi mobile, karena pengen cepat kan, kalau pakai HP gitu bikin aplikasinya yang dipakai SSD atau YOLO. Gitu. Gitu ya. Nah, apa sih bedanya mereka ini? Yang saya perlihatkan di layar kalian ini adalah secuplik singkat, namanya cuplikan singkat arsitektur dari metode yang 2 tahap. Jadi, gambarnya kecil ya, apalagi kalau pakai HP kecil banget. Jadi kalau kalian perhatikan di sini ada yang namanya region proposal network, apapun itu nanti kita belajarnya. Tujuan dia adalah mendapatkan sejumlah kandidat region yang mungkin berisi objek. Tujuan dia itu. Entah gimana cara kerjanya nanti kita pelajari, tapi dia tujuannya adalah mendapatkan atau mengusulkan, proposal kan usulannya, mengusulkan sejumlah kandidat region yang menurut dia di situ ada objek. Gitu. Nah, lalu berikutnya, nah ini dia mengusulkan sejumlah region, daerah pada citra, ini kira-kira di sini ada objek nih. Lalu setiap region itu akan diberikan ke network berikutnya untuk diklasifikasi. Dia objeknya apa, kelas objeknya apa gitu. Nah, inilah yang disebut sebagai 2 tahap. Tahap pertama dia berusaha untuk mendapatkan sejumlah kandidat region, itu tahap pertama. Tahap kedua, dia berusaha untuk mengklasifikasikan atau mengenali setiap region itu isinya objek apa. Ini yang disebut sebagai 2 tahap. Jadi benar-benar terpisah tuh pekerjaannya. Makanya di sini disebut sebagai region proposal network. Networknya ada 2. Gitu ya. Nah, karena 2 tahap seperti ini, inilah yang menyebabkan pertama
komputasinya jadi agak lebih lambat. Tapi di sisi lain dia menjadi sangat akurat, gitu kan? Karena ya dia udah ngusulin ini nih, region. Lambatnya itu di bagian tahap pertama, di region proposal network-nya. Karena dia harus benar-benar mencari region mana saja yang memiliki probabilitas tinggi bahwa di situ ada objek. Nah, di situ tuh lama tuh. Nah, baru kemudian dia akan kenali di setiap region itu isinya objek apa. Gitu ya, di classifier ini. Itu sekilas tentang metode deteksi objek dua tahap. Sekilas ya, detailnya pasti beda. Detailnya beda. Jadi berbagai arsitektur atau framework untuk metode deteksi objek dua tahap ini detailnya itu beda. Detail di bagian cara mencari region, kandidat region, dan detail di bagian bagaimana cara mengklasifikasikan objek pada tiap region tadi. Detailnya beda di situ, gitu ya. Nah, sementara sebaliknya pada metode deteksi objek yang satu tahap atau one stage, ini saya berikan ilustrasinya kayak gitu. Apakah ini arsitekturnya? Bukan. Jadi kalau ada yang pakai gambar kayak gini di arsitektur metode deteksi objek satu tahap, salah ya, bukan. Ini hanya sekedar ilustrasi supaya kalian kebayang. Contohnya metodenya adalah SSD. Jadi ilustrasi ini saya berikan. Jadi mereka si metode-metode yang tergolong dalam kelompok metode deteksi objek satu tahap, biasanya mereka menentukan dulu predetermined region. Gitu. Kita harus menentukan sejumlah region. Jadi tentukan dulu anchor point-nya yang ada pada image. Misal di sini kira-kira saya kasih merah ya. Warna merah di sini. Terus untuk setiap anchor point gini misalnya, kita menentukan sejumlah kotak, beberapa kotak yang berbeda ukuran dan shape. Lihat di sini contohnya 1, 2, 3, 4 ya. 4 kan? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Di sini ada 5. Untuk setiap anchor point di sini saya bikin 5 kotak. Ada yang kotaknya gini, lihat ini yang warna hitam. Ada yang bentuknya persegi panjang, 4 nih. Ada yang seperti ini, dan seterusnya. Pokoknya 5 mengelilingi anchor point itu. Kenapa sih bentuknya beda-beda? Pertama, biasanya 5 sih. Tapi bisa diatur lah ya, berapa si box yang mengelilingi si anchor point, bentuknya apakah beneran kotak ataukah persegi panjang, itu kalian tentukan size-nya berapa. Nah, inilah yang dilakukan pada metode deteksi objek satu tahap gitu. Nah, jadi tidak ada tahap untuk mencari kandidat region, nggak ada. Tapi sudah kita predetermine dulu bahwa ini loh kira-kira si kotak-kotak yang kita pikir ada objeknya. Cuma bedanya adalah di sini kalian harus menentukan anchor point, kan? Menebak anchor point-nya kira-kira di mana. Nah, di sini kan anchor point ini adalah semacam tebakan kira-kira di situ ada objek gitu. Kita taruh anchor point di situ, terus nanti kita nebak. Nah, ini kan kita nebak, tebakan kita diberikan dalam bentuk si kotak-kotak bounding box ini. Gitu. Jadi itu bedanya ya. Kalau yang di nomor 1, kalian harus melakukan pencarian akan kandidat region, sementara di nomor 2 kalian tidak perlu melakukan itu. Sebagai gantinya kita sudah menentukan sejumlah region, sejumlah kotak bounding box yang sudah kita tentukan sebelumnya. Gitu. Jadi itu bedanya. Sekilas ya. Nanti baru kita masuk ke detail. Ada komentar?
Bentar, saya screenshot dulu. Saya simpan dulu. Sementara kalian mencoba memahami, saya ganti slide. Saya mau simpan dulu screenshot yang baru saja saya lakukan. Sebentar ya. Wait. Nggak ada komentar nih. Belum, Bu. Dari saya nggak ada, Bu. Semakin bingung, semakin paham atau gimana? Dapat wawasan baru nggak nih? Ternyata serumit itu, ya. Ya, memang rumit. Itu sebabnya saya sarankan kalau kalian pengen nyoba untuk bikin sistem deteksi objek, jangan from scratch gitu ya. Jangan dari yang, kecuali memang kalian sudah ya memang tertarik, oke lah. Cuma coba pakai yang sudah ada dulu, karena banyak banget yang bikin API. Nah dari situ kalian cari, oh si API ini dia pakai apa sih? Pakai SSD kah? Pakai YOLO kah? Pakai RCNN kah? Pakai fast RCNN kah? Nah baru kalian coba cocok-cocokin gitu, belajarnya gitu kan. Prinsipnya bagaimana, kemudian diimplementasi di API itu seperti apa, supaya kalian juga paham. Karena kalau kalian bikin dari scratch, umumnya jadi pusing sendiri. Ini kapan ketemu prediksinya, kapan hasilnya kayak apa sih, nunggunya lama. Nah gitu cara belajarnya gitu. Nah baru dari situ kalau kalian pengen bikin arsitektur lah yang lebih baik dari yang sekarang kalian sedang pelajari gitu, boleh nggak apa-apa, baru tak-atik detailnya gitu. Nah TensorFlow bikin API untuk object detection ini, nanti pakai yang object detection API yang 2 ya, TensorFlow 2. Banyak tuh di situ. Bisa ganti-ganti arsitektur. SSD, YOLO itu bisa ganti-ganti. Nah, cobain. Itu yang berbasis TensorFlow. PyTorch juga bikin. Kemudian banyak lah yang bikin ya. Kalian cari-cari, banyak kok yang bikin. Kalian tinggal pakai. Jadi sebenarnya project yang saya minta kalian bikin itu nggak susah, cuma kalau dibikin dalam sehari 2 hari ya kayaknya nggak bisa. Kalian butuh eksplorasi dulu kan. Nah kita lanjutkan. Udah mau jam 2. Ini sekilas beberapa metode atau arsitektur deteksi objek 2 tahap yang akan kita pelajari hari ini. Ada RCNN, kemudian dia akan berkembang menjadi fast RCNN. Kenapa ditambahin fast? Bisa nebak lah ya, artinya dia lebih cepat. Oh, artinya kalau kayak gitu, masalah di RCNN adalah dia lambat. Ya, gitu. Kemudian dia berkembang lagi menjadi faster. Ini masih yang bikin masih orang-orang yang sama, masih grup yang sama, grup peneliti yang sama. Lihat aja nama-nama orang yang terlibat di papernya. Kalau saya nggak lupa, biasanya saya cantumkan link ke paper yang menjelaskan tentang berbagai metode ini di slide. Rasanya ada ya. Kemudian berkembang juga menjadi RFCNN. Mass RCNN nggak saya masukin di sini, ada nanti. Saya sebutin tentang Mass RCNN. Cuman Mass RCNN itu lebih spesifik digunakan untuk segmentasi sih, bukan deteksi objek. Tapi mirip lah, deteksi objek sama segmentasi objek sebenarnya mirip. Nggak masalah. Oh ini ada Mass RCNN. Kemudian ada YOLO SSD. Gitu. Nah, coba perhatikan, ini saya agak belok sedikit dari materi fisik komputer. Yang kalian lihat ini, gambar-gambar ini,
ini kan bukan blok diagram ya, kotak, kemudian ada belah ketupat gitu. Tapi dari gambar-gambar ini kalian bisa memahami sekilas apa yang dilakukan atau proses apa saja yang terjadi pada arsitektur yang diusulkan, pada sistem yang diusulkan kan. Nah, ini disebut sebagai graphical abstract. Jadi kalau kalian bikin proposal TA misalnya, nah ini bisa dicontek sebenarnya. Dicontek, ditiru, kalian modifikasi. Seperti inilah gambaran umum sistem yang bagus, dan orang itu yang baca proposal kalian jadi kebayang sebenarnya. Ini tuh apa sih? Apa sih yang dilakukan gitu. Sini kan kebayang kan. Oh, dia lakukan ini. Oh, dia lakukan ini. Seperti itu. Jadi bukan kotak-kotak doang gitu ya. Tapi di sini ada visualisasi. Nah, seperti ini juga. Nah, ada kalau kalian lihat paper yang bagus itu citasinya bagus, citasinya banyak, kemudian dia dipublikasikan di conference atau jurnal yang bagus gitu reputasinya. Nah, biasanya ada gambar-gambar ilustrasi atau visualisasi sistem itu kayak gini lah. Bagus gitu. Nggak cuma kotak-kotak blok diagram gitu, bukan ya. Nah, ini bisa kalian contek sebenarnya. Gitu. Gitu ya. Udah, balik lagi. Susah Bu, ya, latihan lah ya. Nah, kalau saya nggak salah minggu lalu saya sempat nyebutin ini di akhir-akhir, tapi kayaknya mungkin banyak yang miss. Sebelum deep learning, sebelum kita kenal deep learning, orang menggunakan machine learning, berbagai metode machine learning untuk deteksi objek. Kita ngomongin deteksi objek ini. Nah, si region kotak-kotak kandidat yang kita harus deteksi, harus klasifikasi objek di dalamnya, biasanya didapatkan dengan cara melakukan exhaustive search atau brute force. Sliding window namanya. Metode sliding window. Jadi kita tentukan ukuran window, kecil, gede, ada berbagai macam ukuran, terus kita slide ke kanan sambil kita klasifikasi, di situ ada objek nggak, di situ ada objek nggak, objeknya apa, kayak gitu. Nah, itu sebelum rame deep learning digunakan. Nah, mulai 2012 ketika deep learning AlexNet tadi ya, CNN yang diusulkan oleh si Alex Krizhevsky, yang dia hingga kemudian si arsitekturnya dikenal orang dengan nama AlexNet, orang mulai berpaling ke deep learning, ke CNN base, bukan lagi sliding window base. Tapi ada tapinya dulu nih. Prinsip dari sliding window masih dipakai, sedikit masih dipakai. Jadi bukan kemudian ujuk-ujuk gitu ya, langsung muncul si region proposal network. Tapi idenya itu sebenarnya dari sliding window. Nanti saya tunjukkan, gitu ya. Nah, ini udah kemarin ya, ini bagaimana sliding window ini bekerja, itu kan kecil digeser ke kanan, berbagai ukuran kotak gitu ya, nah, gitulah. Ini selective search saya tinggalin dulu, nanti saya sebutin lagi di RCNN nanti ya. Kenapa ngomongin selective search Bu? Karena ada kaitannya sama sliding window. Nanti saya akan balik lagi ke situ. Nah, kalau kalian memperhatikan dengan seksama pada saat kalian mulai membangun proyek sistem deteksi objek, itu akan kalian dapati beberapa istilah ini. Ada hard negative mining, ada non-maximum suppression, ada lagi enggak? Ada bounding box regression. Nah, ini menjadi hal yang akan sering kalian jumpai pada saat membangun sistem deteksi objek. Nah, hard negative mining itu artinya kita biasanya kita itu lupa untuk menyediakan data atau sampel yang negatif. Misal kita pengen membuat sistem deteksi rambu lalu lintas, gitu ya. Nah, berarti kita harus menyediakan berbagai macam rambu lalu lintas, berbagai kelasnya kan, ada rambu ini, rambu itu, dan sebagainya.
Itu sebagai positif sampelnya, positif example, data positifnya. Nah, biasanya kita lupa untuk menyediakan data negatif yang cukup. Gitu. Kenapa data negatif ini diperlukan? Supaya sistem kita itu ketika misalnya tidak bisa menebak, nggak bisa memprediksi, nggak bisa mendeteksi ini tuh objek apa, ini tuh rambu apa misalnya, dia bisa lari ke kelas yang negatif tadi. Gitu. Jangan sampai karena yang ada hanya kelas positif gitu ya, ternyata dia ini tuh bukan rambu sebenarnya yang sedang diklasifikasikan. Nah, dia akan ngasih tebakan ke salah satu kelas positif yang tadi, itu kan bahaya, nggak boleh. Gitu. Jadi data negatif ini jangan dilupakan. Kemudian non-maximum suppression, contohnya kayak gini. Nantinya si sistem deteksi objek itu biasanya dia akan memprediksi sekian banyak kotak bounding box. Contoh di sini itu berusaha untuk memberikan hasil deteksi mobil. Nah, dia akan ngasih berbagai macam kan, berbagai macam. Kalau kalian perhatikan setiap kotak itu kan sebenarnya dia punya bagian dari mobil kan. Dia mengandung bagian dari mobil. Jadi nggak salah dong kalau dia mendeteksi itu sebagai mobil, benar kan? Cuma kita kan pengennya dapat mobil yang utuh ya. Nah, yang utuh. Nah, itu sebabnya kita harus semuanya ini positif ya. Positif, semua kotak ini dia hasil deteksinya adalah mobil. Tapi kita pengen mendapatkan hasil deteksi yang baik dong. Jangan cuma dapat rodanya aja, jangan cuma dapat depannya mobil aja, tapi kita pengen dapat mobil yang seutuhnya. Nah, kita melakukan namanya non-maximum suppression, dilihat dari nilai IOU-nya, intersection over union. Lihat mana yang lebih besar, mana yang paling besar, yang lainnya kita singkirkan. Jadi hasil non-maximum suppression itu cuma dapat satu hasil prediksi yang paling baik. Gitu ya. Nanti kalian akan coba nanti lihat kode dari sistem yang sedang kalian bangun, pasti ada bagian itu. Gitu ya. Kemudian bounding box regression, inilah yang sebenarnya terjadi saat sistem deteksi objek itu menebak kotak yang berisi objek. Jadi pada dasarnya dia hanya melakukan regresi atas sejumlah titik, sejumlah koordinat. Lihat di situ ya, ada X, Y, W sama H. X, Y koordinat center dari objek, W sama H itu tinggi dan lebar. Lebar width tinggi, lebar, H itu height tinggi. Gitu. Nah, di ground truth dari data yang ada di data training kita itu kan isinya biasanya ada kotak-kotak yang berisi objek ya, itu kan ground truth-nya. Itu kan dia punya data X, Y, koordinat, sama ada W, ada H. Oke lah, di beberapa arsitektur dia mungkin butuh lebih atribut, tapi ya more and less kayak gitu. Si koordinat Y sama H, koordinat X, Y sama width sama H itu yang kemudian kita akan bandingkan dengan hasil prediksi koordinat X, Y, W, dan H yang didapatkan dari hasil deteksi. Nanti dibandingin gitu. Nah, itulah yang sebenarnya didapatkan. Ini loh si bounding box-nya untuk objek yang sedang kita cari, gitu ya. Nah, IOU yang Ibu sebutin tadi apa sih Bu? Yang ini nih, yang bagian kanan atas. Ini IOU yang biru. Intersection over union. Satu ini adalah ground truth-nya, misal ya, yang dua ini, yang kotak yang kedua ini adalah hasil prediksi kita. Jadi si hasil prediksi kita itu kan dalam bentuk koordinat X, Y, W sama H itu kan. Ground truth-nya juga punya nilai itu kan. Nanti tinggal dibandingkan. Dapat nilai IOU-nya berapa. Nah, biasanya kan susah banget ya dapat yang kotaknya itu benar-benar mepet sempurna gitu, susah banget. Biasanya ada threshold.
biasanya yang dipakai tuh kalau nggak 0,3 sama 0,5. Paling bagus sebenarnya AEO-nya. AEO itu nilainya 0 sampai 1. 0 sampai 1. Yang paling jelek 0, paling bagus 1. Untuk bisa dideteksi sebagai bahwa oke, di situ ada objek, itu biasanya kalau nggak 0,3 yang di paper yang dipakai ya, atau 0,5. Kalau dia lebih dari 0,5 hasil deteksi objeknya, maka mungkin ini benar. Tapi habis itu harus diaplikasikan non-maximum suppression tadi, karena bisa jadi ada lebih dari satu kotak kan, gitu. Ini IOU ya, gitu. Nah, ya Bu, dari tadi belum masuk ke metode. Saya akan bahas ini 4 metode. Aduh, ini apa ini? Ada yang pakai salah satu metode ini di proyeknya? Enggak ada. Faster RCNN meskipun udah agak nggak jadul lah ya, masih dalam 10 tahun yang lalu, masih 10 tahun yang lalu ini. Ini 10 tahun terakhir ini masih bisa dipakai sebenarnya lah ya, saya nggak bilang jadul. Ini masih proven sampai sekarang. Nggak ditinggalkan, masih dipakai beneran. Itu ya. Nah, kalau kalian coba perhatikan sekilas bedanya tuh coba lihat. Di sini bedanya itu di ini. Kalau di fast RC, sebelum saya jelasin satu-satu ya, per satu arsitektur, coba kalian perhatikan bedanya di sini. Kalau yang di RCNN dari fitur region CNN, dia akan mendapatkan hasil prediksi bounding box sama prediksi kelas. Tapi lihat, ini prosesnya terpisah meskipun mereka dari fitur yang sama. Sementara kalau pada fast RCNN, somehow dia gabungkan, terus dia proses sekalian untuk dapat prediksi bounding box sama prediksi label atau kelas. Disatuin. Nah, gimana caranya tuh inya? Nanti tunggu sebentar. Kemudian perbedaan berikutnya ada pada bagian ini. Dia melakukan pooling pada region of interest. Kalau yang di RCNN poolingnya biasa pakai max pooling. Gitu. Tapi si Roy pooling ini pada dasarnya juga max pooling tapi over sesuatu gitu. Dia lakukan enhance pada sesuatu yang somehow enhancement yang pada bagian Roy pooling dan join ini ya, itu membuat RCNN-nya jadi lebih cepat. Makanya disebut sebagai fast RCNN. Nah, masih belum puas, ditingkatkan lagi menggunakan faster RCNN. Ada yang beda di sini. Lihat, region proposalnya nggak hilang, tapi jadi kayak gini. RPN, Region Proposal Network. Gitu. Di sini jadi hanya berurusan sama CNN aja untuk ekstraksi fitur. Gitu ya. Jadi bedanya fast sama faster RCNN. Di faster RCNN, saya hanya mengekstrak fitur, lalu si kandidat region yang berisi objek, saya cari atau saya tentukan dari feature maps. Sementara kalau pada fast RCNN, kandidat region yang berisi objek, saya cari pada citra mentah. Tuh. Gitu, itu bedanya. Nah, ternyata dengan cara begini, maka ya faster RCNN lebih menang. Lebih cepat gitu ya. Jadi perbedaannya di sini. Kalau yang di atasnya kan sama. Karena emang orang yang sama yang bikin. Orang yang sama. Dia percepat di bagian ini. Ini kan. Itu di situ. Kemudian kalau Mas RCNN, karena Mas ini dia masih orang yang sama juga, tim yang sama yang mengembangkan. Lihat sama ya, beda ya di sini. RPN-nya masih sama. Di sini juga sama, bedanya di sini ada sedikit beda. Nanti kita lihat dari Roy pooling menjadi Roy align. Kenapa? Karena digunakan untuk segmentasi. Jadi selain menentukan bounding box dan label kelas, dia melakukan satu aktivitas tambahan,
menentukan segmen. Kalau segmen itu kan fit ke objek ya. Kalau deteksi kan cuma kotak doang. Kalau segmentasi itu harus fit ke objeknya. Gitu. Maka itu dia nambahin satu tahap. Jadi mask RCN juga bisa digunakan untuk deteksi objek, tapi bagian mask FCN dan prediktornya nggak dipakai. Gitu aja. Gitu ya. Ada komentar dulu di sini? Baru sekali lihat, Bu, sebentar, Bu. Mau dicerna dulu. Mencerna materi atau mencerna makan siang? Gitu. Oke, sambil kalian melihat ini, saya ambil minum dulu sebentar ya, izin ya. Ada komentar? Masih belum kebayang. Kalau kalian sempat mempelajari dengan serius, saya selalu serius belajar, Bu. Bentar ya. Saya hapus dulu. Ini nggak sepenuhnya hal yang baru untuk kalian sebenarnya. Saya coba breakdown ya. Bagian ini, SVM Object Classifier, Softmax Classifier, ini sebenarnya nggak softmax, itu kan gampang. Cuma kalau ada bagaimana kita bisa melakukan multi-class classification gitu kan. Gampang sebenarnya. Si SVM ini semuanya kalian pelajari di machine learning. Kalau kalian sempat belajar dengan serius, tuh di machine learning kalian dapat. Nah, regresi ini kan cuma box offset regresi, ini cuma regresi aja sebenarnya. Kalian juga pelajari ini machine learning. Kemudian Deep CNN, ini Deep CNN semuanya. Kalian pelajari beberapa minggu lalu kan bersama Pak Bedi. Ya, tugas-tugas yang diberikan ke kalian itu supaya kalian memahami ini. Gitu. Jadi sebenarnya nggak baru-baru amat semua istilahnya dari sini ya. Gitu. Nah, kita masuk ke RCNN Family. Keluarga SSD sama YOLO minggu depan. Tapi slide-nya sudah ada, kalian bisa pelajari sendiri sebenarnya kalau mau duluan belajar. Jadi minggu depan tinggal diskusi sama saya kalau ada yang mau ditanyain. Gitu. Digunakan di TA. Ya, iya. Kalian pakai juga ya. Nah, seperti saya sebut beberapa kali di sejak awal tadi bahwa RCNN ini termasuk ke dalam keluarga deteksi objek yang 2 tahap. Gitu. Karena jadi sekarang udah tahu ya, minimal tahu deteksi objek itu kayak gimana. Kemudian ternyata berbagai metodenya udah banyak banget sih. Sekarang udah mulai ada kotak-kotak di kepala kalian kan. Oh, ini kotak untuk metode deteksi objek yang 2 tahap, kotak untuk metode deteksi objek yang 1 tahap. Bedanya apa sih? Tadi sekilas sudah ya. Nah, sekarang kita masuk ke metode deteksi objek 2 tahap, yaitu RCNN. Disebutnya RCNN Family. Family RCNN, pen saya. Jadi, seperti namanya, maka pada dasarnya di keluarga ini, di keluarga metode ini, yang dilakukan itu 2. Pertama, berusaha mencari kandidat region. Disebutnya region of interest. Apa sih yang mau dicari objek? Jadi nggak sembarang region ya, tapi region yang kira-kira di situ ada objek. Ini kan sebenarnya menggantikan mekanisme yang ada pada sliding window. Kalau sliding window tadi kan dia brute force atau secara exhaustive search, dia mencari ukuran kotak, gitu kan? Berbagai ukuran, kemudian dia akan gerak dari kiri ke kanan, sliding, nyari objeknya. Nah, di sini sebenarnya mirip kayak gitu, bukan prinsipnya. Tujuannya sama, mencari kotak-kotak atau region, cuma menghilangkan brute force-nya. Nggak exhaustively search lah.
Tapi ada cara yang lebih pintar gitu. Nah, di sini di RCNN ini mereka menggunakan yang namanya selective search. Ini metode ya, ini metode 2010 kalau saya nggak salah ingat. 2010-2011 orang menemukan metode selective search untuk menggantikan sliding window gitu. Jadi ada tuh yang khusus cuma nyari menemukan metode untuk mencari kotak yang tepat yang kira-kira berisi objek gitu kan. Ada tuh. Jadi khusus di situ dia penelitiannya. Nah, dapatlah selective search yang ternyata dipakai di RCNN. Karena emang bagus. Saat itu ya, saat itu bagus lah. Nah, kemudian berikutnya udah dapet tadi region-region yang kira-kira berisi kandidat objek. Berikutnya setiap kotak tadi akan masuk ke CNN, akan masuk ke classification network untuk diketahui dia tuh kelas objeknya apa, dia berisi objek apa. Nah, penting banget, makanya saya tadi sempat bilang tentang hard negative mining, menyediakan data-data negatif. Karena bisa jadi si kotak-kotak tadi itu dia nggak berisi objek yang sesungguhnya kan, gitu, yang di luar dari kelas yang sedang kita inginkan, yang kita amati, observasi. Jadi pentingnya di sini ya, kalian harus menyediakan data negatif. Misal kalian bikin sistem deteksi makanan. Jadi itu tempe, ini tahu, ayam atau nasi gitu kan, diberikan. Atau ini tuh makanan apa gitu. Nah, sistem kalian ya kalian harus menyediakan data negatif yang non makanan gitu. Apa itu, supaya kalau misalnya dia ngasih kotak nebak, ada menemukan region di situ, ada kotak bounding box di situ dan ternyata itu bukan makanan tapi cuma sendok misalnya, dia bisa nebak bahwa dia bukan makanan tapi entah apa, ada data negatif apa gitu ya. Pentingnya di sini nih. Nah, sekarang mulai masuk ke arsitekturnya. Sesimpel ini, iya Bu, sesimpel ini. Iya dong, nggak usah dilihatin yang rumit-rumitnya dulu. Jadi kalian bisa nebak sebenarnya. Inilah pentingnya membuat sebuah visualisasi diagram sistem yang baik. Hanya dengan melihat seperti ini ya, orang tuh paham. Meskipun detailnya enggak ya, gimana cara dia mengekstrak region proposal ini? Nah, orang kan menantilah bagian detail di bagian deskripsi kalian menjelaskan itu. Tapi dari sini kalian tahu, inputnya adalah seperti ini, gitu. Dengan menggunakan RCNN, apa sih proses yang terjadi di dalamnya gitu ya? Inputnya adalah kayak gini, lalu dia akan mengekstrak region dengan berbagai bentuk sebanyak kira-kira 2000 region. Lalu si regionnya akan diubah bentuknya supaya ukurannya bisa digunakan di CNN. Ingat di CNN itu dia butuh ukuran citra yang simetris. 224 kali 224, 128 ke 128 gitu kan, dia akan di warp. Gitu. Lalu di CNN akan diekstrak fiturnya, ya kan? Lalu kita bisa klasifikasikan dia itu objek apa. Gitu. Inilah yang terjadi pada RCNN. Lihat, dengan menggambarkan seperti ini, orang yang baca TA kalian misalnya, atau paper, kalau kalian bikin paper, bisa nebak, itu yang dia lakukan. Gitu ya. Detail perhitungan nanti di bagian deskripsi. Detail proses cara melakukan yang nomor 2, misalnya itu nanti di bagian deskripsi. Gitu ya. Ini RCNN. Nah, kemudian dijelaskan bahwa proses nomor 2 itu dia pakai selective search. Selective search sudah pernah dibuat oleh orang, tinggal disitasi saja papernya, atau kalian juga bisa jelaskan di dokumen kalian selective search itu seperti apa, gitu ya. Jadi yang dilakukan RCNN cuma kayak gini, gitu. Simple ya, simple nih. Yuk detailnya, detailnya kelihatan nggak tuh? Kalau yang pakai laptop lumayan bisa kelihatan. Pusing sih. Semoga bisa kelihatan. Di sini nanti kalian bisa baca lagi. Saya akan jelaskan sedikit. Jam berapa sekarang?
Aduh, udah jam segini. Saya akan jelaskan sedikit. Sebentar di sini ya. Perhatikan bagian ini. Jadi, yang saya kasih kotak merah, ini adalah citra input berbagai macam yang kemudian digunakan untuk menghasilkan kandidat region. Makanya ada kotak-kotak ini, kira-kira ada regionnya. Nah, dari mana dia bisa menghasilkan berbagai kandidat region ini? Dia pakai selective search. Di selective search, dia akan mencari kira-kira region mana saja yang mungkin mengandung objek. Jadi dia mengevaluasi kumpulan pixel di selective search itu. Kira-kira kumpulan pixel ini dia mengandung objek mobil. Nah, kemudian dia akan di extend kumpulan pixel itu supaya bentuknya kotak. Gitu. Makanya hasilnya adalah kotak-kotak ya, kotak-kotak yang entah persegi panjang atau bujur sangkar. Lalu si kotak-kotak itulah yang diekstrak, gitu kan, yang mungkin berisi objek tadi itu. Lalu di sini perhatikan akan masuk ke proses klasifikasi. Nah, dengan menggunakan pre-train network, menggunakan ImageNet biasanya, kemudian data kita yang baru tadi itu kita pre-train, kita fine tuning, nanti akan bisa mendapatkan fitur dari objek dalam bentuk CNN features, fitur CNN. Nah, kemudian hasilnya nanti dalam bentuk bounding box dan kelas objek. Pakai SVM untuk menentukan kelas objeknya dan pakai regresi bounding box untuk menentukan kotak-kotak bounding box hasil prediksinya dengan menggunakan CNN fitur ini. Nanti kalian lihat lagi detailnya. Nah, baru nanti pada saat testing, lihat ini testing ya, di bagian sini tuh testing. Nah, kalau kalian bikin menggambarkan tuh kayak gini tuh enak. Bagian training kayak gini, bagian testing kayak gini. Jadi dalam satu gambar itu bisa kelihatan proses yang terjadi. Gitu ya. Ini bisa dicontek nih cara menggambarkannya ya. Bagus ini. Ini namanya graphical abstract. Bagaimana kalian bisa menggambarkan proses yang terjadi di sistem yang kalian buat. Gitu ya. Ini contohnya. Ini tentang RCNN. Ini yang saya jelasin tadi sebenarnya saya tuangkan dalam bentuk tertulis. Kalian nanti baca sendiri ya, kelamaan di situ. Nah, saya mau masuk ke bounding box regression. Jadi pada dasarnya kita berusaha untuk menebak prediksi dari bounding box dengan cara kita pada saat training kita mempelajari, misal ya, kita diberikan P, ini saya kasih lingkaran P, bounding box hasil prediksi, dan kita punya ground truth, bounding box ground truth, yang dia terdiri atas koordinat. Lihat, cuma koordinat kan, X, Y, W, H, gitu. X, Y adalah senternya, ini saya kasih lingkaran, W dan H adalah lebar dan tinggi dari kotak itu. Nah, pada saat training kita berusaha untuk mempelajari, melearning regresor yang akan digunakan, baik itu scale invariant maupun log scale, transformasi log scale antara width dan height, gitu. Yang scale invariant itu untuk X dan Y-nya center point, titik pusat dari objek, sementara W dan H itu dari sisi log scale. Rumusnya kayak gini, rumusnya sederhana. Ini cuma pakai eksponen, ini pakai ya simple lah, nggak susah-susah. Gitu ya. Jadi sebenarnya yang dihitung itu ya bayangkan koordinat, kemudian W sama H. Width dan height kadang-kadang tidak eksplisit dalam bentuk W dan H, tapi kadang kita punya top left koordinat, top left koordinat sama
bottom right koordinat atau dibalik kayak gitu, nanti kita bisa estimasi W sama H-nya kan, bisa juga kayak gitu. Gitu ya. Itu menentukan kotak. Ada komentar? Wah, kayak gitu ternyata. Nah, nanti lihat misal kalian pakai RCNN di sistem di project yang kalian bikin gitu ya. Coba cari tahu. Dia regresi bounding box-nya pakai apa. Mungkin akan ada perbedaan di bagian sini ya, karena berbagai rumus regresi kan macam-macam. Kemudian akan ada juga perbedaan di bagian klasifikasi. Mungkin ada yang pakai SVM, ada yang pakai random forest, macam-macam lah. Karena algoritma klasifikasi kan macam-macam. Kalau kalian perhatikan di sini, coba deh ya di sini. Di tanda panah yang saya tinggalkan itu, tanda panah dan lingkaran, itu kan bisa macam-macam di situ. Si regresinya bisa diubah, si classifier-nya juga bisa diubah, nggak cuma pakai SVM. Nah, perhatikan di situ sistem yang kalian buat, kalau dia berdasarkan RCNN dia pakai apa. RCNN ini pun udah dikembangkan macam-macam, nggak cuma ya awalnya RCNN, kemudian berkembang jadi macam-macam. Ini saya tinggalin ya, sama dengan isi diagram tadi. Kita masuk ke pengembangan berikutnya dari RCNN. Namanya FAST RCNN. Nah, papernya saya kasih linknya di situ. Itu citasinya banyak banget. Nah, bedanya dengan RCNN yaitu perbedaannya itu kelihatan di sini. Ada penggabungan model ke dalam suatu framework. Nah, kemudian pada saat memprediksi bounding box sama label kelas, kalau pada RCNN tadi itu dilakukan secara terpisah, nah kalau pada FAST RCNN ini dilakukan digabung proses komputasinya. Toh itu dilakukan dari fitur CNN yang sama, gitu. Bedanya di situ. Nah, ini ya yang saya bilang. Ini yang menyebabkan fast RCNN ini lebih cepat. Ya, dari namanya ketahuan. Fast RCNN. Saya tinggalkan dia. Sebentar di sini. Yang penting di sini, ini masih pakai selective search, masih sama. Ada yang lupa saya bilangin. Kenapa sih RCNN tadi itu lama? Dia tuh lamanya di sini. Coba ya. Untuk satu citra, satu ya, dia akan menghasilkan sekitar 2.000 kandidat region. Satu citra. Sementara kalau kalian bikin sistem data training itu kan banyak tuh. 100.000 itu jadi berapa banyak tuh? Banyak banget. Nah, di Fast RCNN dia masih tetap pakai selective search. Kemudian pada saat pre-train, kan tadi ada pre-train ya, menggunakan ImageNet tadi kan. Lupa Bu, saya pas bagian itu tidur. Atau lagi ke kamar mandi. Nanti lihat lagi. Digantikan nih. Max pooling layer-nya, udah mulai ke detail. Yang terakhir digantikan dengan menggunakan Roy pooling. Nanti saya jelasin setelah ini. Digantikan sama Roy pooling. Kemudian layer fully connected yang terakhir sama softmax-nya digantikan pakai K+1 kelas. Jadi ada satu kelas tambahan untuk negatif image-nya. Gitu. Nah, ini ya. K+1 kelas. Satu kelas tambahannya itu adalah kelas negatif atau kelas background. Gitu. Terus bounding box sama lah tadi ya, regresi bounding box-nya memprediksi offset relatif ke original ROI. Nah, ROI polling itu gimana ini bedanya ya? Perbedaan mendasar antara fast RCNN dengan RCNN itu pada ROI polling. Jadi kalau di sini si fast RCNN itu sebentar, lihat bagian ini deh.
Ya, saya kesini aja deh. Lihat bagian saya kasih lingkaran merah. Berapapun size dari citra saya, jadi mau high res, mau low res, whatever, saya akan bagi dia ke dalam sejumlah grid. Grid. Nah, grid. Gridnya mana? Ini dia, grid. Kemudian saya lakukan max pooling pada setiap grid, terus saya taruh ke sini. Lihat ya, max poolingnya pada setiap grid. Misal saya pengen nantinya saya dapetin 8 kali 8 H sama W-nya di region of interest-nya. Maka saya akan bagi si citranya ini ke dalam 8 kali 8, jadinya grid kan. Nah, saya lakukan max pooling di setiap sel dari 8 kali 8 itu. Ini disebut sebagai region of interest pooling. Kenapa disebut region of interest? Karena dibagi ke dalam sejumlah grid tadi. Gitu. Bukan max pooling biasa ya. Jadi 2 kali 2 kali max 3 kali 3 max pooling, bukan gitu, tapi dibagi ke dalam suatu region of interest tertentu, grid. Gitu. Cuma gitu doang. cuma itu. Nah, itu membuat dia menjadi lebih cepat. Itu. Sama tadi ada yang digabungkan penghitungannya ya. Gitu. Nah, lesson learn yang bisa kita dapatkan dari sini, yang ini kan terkesan, oh gitu doang. Sama ini sih dia. Tadi kelihatan di sini. Sorry, sebentar, saya balik dulu ke belakang. Wait. Di sini kan Roy pooling tuh di sini. Nah, ya kan? Roy pooling di sini. Sama pada saat dia melakukan prediksi box sama penentuan kelas objek, dia lakukan penggabungan komputasi. Udah itu doang kontribusinya dia. Terkesan itu doang, tapi enggak, ya ternyata signifikan hasilnya. Yang bisa kita ambil dari sini adalah nantinya ini, kalau misalnya kalian nanti S2, lanjut S2, S3 gitu, kalau pengen mengembangkan, diminta untuk mengembangkan suatu model, mengembangkan arsitektur, ya cobain dulu, pelajari dulu sebuah arsitektur yang sudah eksis gitu, cari tahu kelemahannya apa, nah apa yang bisa dilakukan untuk mempercepat. Nah ini kayak gini. Yang modifikasi yang dilakukan kan nggak terlalu banyak sebenarnya kalau kita pikir-pikir ya, tapi hasil akhirnya itu signifikan, jadi lebih cepat. Ada komentar? Masih bisa ngikutin? Bisa ya? Nggak tahu nih keluar di kuis atau enggak. Ada kuis review yang sudah saya siapkan di LMS. Nanti kalian kerjakan ya. Ya, kita lanjut ke arsitektur berikutnya, yaitu faster. Faster RCNN. Nah, tadi ada RCNN, ada fast RCNN, ada faster RCNN. Ini bedanya, ini kalau dibandingkan dengan RCNN, perubahannya lumayan drastis, yaitu dia membuat yang namanya RPN, Region Proposal Network. Jadi ada network baru yang dia sisipkan di situ dalam rangka mencari kandidat region. Gitu. Nah, si regionnya itu dia ambil dari feature maps hasil dari konvolusi. Lihat, dia mencari kandidat regionnya ini bukan dari citra mentah. Ini citra mentah di sini nih. Bukan. Tapi dari feature maps hasil konvolusi. Kalau kita ngomong hasil konvolusi, pasti di situ ada konvolusi, pooling, sama aktivasi ya. Ada convolution layer, pooling layer, activation layer, itu kan satu paket itu. Tapi biasanya kita sebut sebagai convolution layer. Gitu ya. Nah, dari feature maps yang dihasilkan dari layer konvolusi tadi,
dia akan coba ekstrak kandidat region yang mungkin berisi objek, sekaligus dari feature maps itu dia akan lakukan Roy pooling untuk mencoba mengklasifikasikan kelas atau label objek. Kan memang dari hasil konvolusi kan kita bisa nebak kelas atau kelasnya objek kan. Gitu ya. Nah, ini kreatifnya tuh di situ. Nah, ini yang saya omongin itu ada di sini, ada di penjelasan ini. RPN nantinya akan di fine tune, kemudian dia akan menentukan kalau sampel atau kandidat region-nya itu punya IOU lebih dari 0,7, maka dia masuk ke dalam sampel positif yang mungkin mengandung objek. Nah, kalau negatif XML itu di bawah 0,3. Seperti itu. Jadi kontribusi atau yang membedakan faster RCNN dengan metode RCNN atau fast RCNN ya karena dia mempropos RPN ini, Region Proposal Network. Cara untuk mencari kandidat region yang mungkin berisi objek itu beda dengan yang cara-cara sebelumnya. Gitu ya. Nah, terakhir saya senang kalau dengar kata terakhir. Itu Mas RCNN. Nah, ini nggak banyak berubah sebenarnya dari faster RCNN. Bedanya ini biasanya digunakan untuk image segmentation. Nah, jadi nanti outputnya itu dia ada output tambahan bisa bikin kayak gini nih. Nah, selain kotak dia bounding box dia akan kasih, tapi dia juga bisa ngasih hasil instance level segmentation. Gitu. Nah, bagaimana cara dia bisa mendapatkan segmentasi kayak gitu? Karena dia melakukan yang namanya alignment pada region of interest. Wait, saya jelasin Roy line ada di sini. Sebentar ya, situ. Nah, sekaligus sedikit menyisipkan tentang segmentasi. Ini hasil dari RCNN tuh kayak gini. Bagus ya. Jadi ini nih. Tight atau fit ke body dari objek. Gini tuh. Bagus ya. Gitu. Kok bisa kayak gitu gimana, Boy? Dia nambahin namanya Roy Align. Nanti habis ini saya jelasin. Jadi mekanisme dia benar-benar plug mirip sama faster RCNN, tapi dia nambahin Roy Align mekanisme ini sehingga bisa menambahkan hasil berupa instance level segmentation tadi. Gitu. Nah, apa sih yang dilakukan? Si Roy Align ini tuh dia memperbaiki lokasi misalignment aja. Karena pada saat kuantisasi, pada saat Roy polling tadi, kalian nangkep nggak ya? Pada saat Roy polling tadi, Roy polling itu kan kita melakukan max pooling pada grid kan. Nah, biasanya di situ kan ada yang geser atau yang salah-salah dikit atau misalignment gitu. Nah, si Roy Align ini dia memperbaikinya dengan cara ini, menghilangkan kuantisasi hash. Jadi yang tadinya pakai X per 16, tadinya pakai X per 16 yang dibulatkan, cuma pakai X per 16. Nggak dibuletin gitu, tapi benar-benar pakai mentahnya. Terus pakai interpolasinya bilinear. Karena kalau hasil kayak gini kan berarti nilainya nggak bulat tuh, ada desimal gitu kan, floating point kan. Maka cara interpolasinya, karena kita kan berhadapan dengan pixel itu kan nilainya harus, ini pixel yang mana, kanan, kiri, atau atas, bawah, itu kan nggak boleh separuh pixel, itu kan nggak bisa. Nah, kita pakai bilinear interpolation. Segitu doang improve-nya. Udah. Gitu. Ini ya, nggak kelihatan ya, tapi dijelasin di sini bahwa dia pakai Roy Align. Ini dia pakai Roy pooling perbaikannya. Di sini mulai muncul RPN, Region Proposal Network.
Di sini tadinya independen, di sini digabungin. Kan sama Roy pooling mulai muncul di sini. Gitu. Inilah perkembangan dari metode deteksi objek yang 2 tahap yang masuk ke dalam keluarga RCNN. Gitu. Yang saya lingkarin itu improvement yang ada pada tiap metode. Gitu. Gitu ya. Ada komentar? Pertanyaan? Jadi nambah wawasannya atau sama aja? Menarik loh ini deteksi objek ini. Tambah ilmunya bagus buat TA saya. Nanti kalian bisa eksplor lebih lanjut lagi ya dari berbagai link-link yang saya sertakan di slide. Slide-nya ada di LMS. Ada sih beberapa halaman saya tambahkan, tapi ya nggak signifikan sih. Nanti bisa kalian cari sendiri di internet. Kalau saya nggak lupa nanti saya taruh rekaman kuliahnya di LMS juga ya. Kalau kalian pengen tadi ibunya mau lihat slide yang bagian ini ada di mana, nanti kalian bisa cari di situ. Gitu ya. Apakah si metode yang masuk ke dalam keluarga RCNN masih dipakai? Masih dipakai sampai sekarang dengan berbagai pengembangan. Yang perlu diingat, kalau kalian perhatikan di sini, ini pasti ukurannya gede. Dia pakai pre-train apalagi. Kalau kalian sempat memperhatikan, kalau hasil pre-train bobot gitu kan, bobotnya gede banget ukurannya, bermega-mega kan. Kan nggak mungkin itu kalau kita mau bikin aplikasi deteksi objek di mobile device, itu kita taruh di situ kan nggak mungkin kan. Kan kita pengen bikin aplikasi deteksi objek itu yang nggak usah pakai koneksi internet, kita bisa deteksi kan, pengennya gitu kan. Kan nggak mungkin si modelnya itu kita taruh di mobile device kalau ukurannya gede. Nah, orang mengembangkan gimana caranya biar bisa lebih kecil, gimana caranya biar bisa deteksi objek tanpa harus koneksi ke internet. Kalau pakai koneksi internet artinya si model yang ukurannya gede itu kita taruh di server kan atau di cloud. Nah, tapi harus koneksi ke internet dulu. Nah, gimana caranya? Nah, orang mengembangkan itu macam-macam. Banyak juga di GitHub beberapa contoh gimana caranya. Rasanya saya tadi sempat saya contohin, saya kasih 3 link kan tadi di slide awal. Kalian bisa coba-cobain di situ. Gitu ya. Nah, so ini perkembangan deteksi objek 2 tahap. Yang 2 tahap, meskipun 2 tahap, meskipun relatif nggak lambat sih, tapi kalau dibandingin sama SSD atau YOLO dia lebih lambat gitu aja. Tapi kalau dia nggak dibandingin ya fine-fine saja. Gitu. Masih dipakai sampai sekarang, masih. Jangan takut ketinggalan zaman ya. Gitu. Gitu ya. Ada komentar, pertanyaan tentang project? Materi saya udahan, yang one stage detector minggu depan aja. Nggak ada? Atau malu-malu? Untuk nanti aja ya, di luar jam. Oke, boleh nanya ke saya lewat Telegram, lewat WA, apapun boleh terkait project konsultasi. Perhatikan tetap timeline yang sudah ada di LMS terkait project, jangan kelewat ya. Oh iya, janji saya minggu lalu untuk ngasih komentar dan nilai untuk proposal belum saya tepati. Nggak sempat beneran, nggak sempat. Semoga sempat sebelum tanggal 4 ya, karena tanggal 4 kan kalian harus upload progress report, di mana syarat bisa upload progress report itu kalau udah saya nilai kan proposalnya. Insya Allah semoga saya sempatkan. Saya stop recording dulu karena materinya udah